kerja katanya. Oke, gaskan Mas Oke teman ya, ini gue pantau Pau, ini request dari Mas Muhammad Ainul Yakin ya. Jadi nanti kita akan urutin ya sesuai request teman-teman semuanya. Udah di listing Binance abangku katanya. Oh ya, oh berarti ada kali ya. Token Kilo X ya, namanya Kilo X. Oke sebentar, kita akan coba cek Pau dulu ya. Nanti bakal gue urutin. Dari Mas Dwi Setiawan di FI Bang katanya. Oke, nanti bakal kita cek. Oke teman ya, Pau. Ini paucan di time frame satu hari temen ya. Kalau kita lihat bareng-bareng sih memang ini paucan udah di bawah ya. Jadi ini memang area bisa dibilang area ini ya temen ya. Support lah, support kuatnya. Kenapa kok support kuatnya? Support kuatnya kan di antara ring kepala 6 sampai kepala 5 kan untuk area support kuatnya ya. Jadi gue pikir kalaupun memang ini masih tertekan turun ya dia bisa ke kepala 54 mungkin ya, di kepala 54 itu. Saat ini per gua live masih di 6100 ya. Sebenarnya kepala 6 itu ya termasuk rendah banget ya untuk Po itu. Udah rendah banget. Nah, kita akan coba cek deh. Apakah memang worth it gak sih? Kalau kemarin di live kemarin kita udah targetin ya bahwa Po itu ada potensi ke kepala 6 lagi. Nah, ini udah kepala 6 nih. Bang, apakah ini udah waktunya cicil? Ya, gue pikir yes. Karena kan target kita di kepala 6 kemarin. Sekarang udah nyampe kepala 6, lu masih bingung lagi. Wah, nyicil gak nih, nyicil gak nih. Lah, cicil aja cuy. Yang penting lu nyicil itu marketnya pas turun gitu, jangan kebalik ya. Jadi misalkan kayak kemarin tuh waktu Pau masih naik gila-gilaan ya. Bang, ini boleh nyicil enggak ya? Dia udah secara persentase masih naik naik tinggi gitu ya, masih naik tinggi. Makanya kalau mau cicil tunggu turun dulu, untuk kebanting-banting dulu dah. Kalau udah kebanting, paling enggak lu masuk ya eh, buat lu tangkep apa namanya, kan penurunan drastis itu kan nggak langsung turun tajam langsung ke supportnya lagi kan, nggak seperti itu ya, kecuali lu bermain di meme coin yang penuh spekulasi ya. Kalau Po kayak gini kan dia kan meskipun belum terkenal tapi kan dia proyek utility tau man, jadi dia punya kegunaan gitu, nggak mungkin tiba-tiba marketnya tuh ngedam banget, itu nggak mungkin ya. Kalaupun kemungkinan ada, itu pasti ada yang nggak jelas di internalnya. Contoh kayak Project Run ya waktu itu, Run ya, blockchain yang ini nih jadi apa namanya seed chain Bitcoin kalau nggak salah ya. Itu kan ada proyek apa namanya, dananya diambil gitu teman. Nah yang gue lihat di time frame satu hari, oh ini demandnya cukup lumayan teman. Jadi gue pikir ini akan sangat bertahan. Kalaupun memang ada turun, dia mentok di kepala 5. Saat ini per gue live ini kepala 6 ya. Oke, intinya seperti itu. Bentar ya. Nih, terus yang gue lihat di sini MACD-nya masih ini temen ya, ada chance untuk turun sedikit lagi sepertinya. Tapi kalau untuk stok RSI-nya, ini benar-benar di bawah cuy. Oh itu tinggal tunggu di pump ini teman-teman ya. Ya sama lah ya kayak Bitcoin juga itu. Bitcoin kan posisinya udah di bawah banget nih time frame satu hari. Ini kita tinggal tunggu loncatan doang untuk pau. Kapan bang? Ya gue nggak tahu ya. Yang penting itu kita tahu ya, kalau indikator ini kan cuma ngebantu kita ya mana posisi di bawah, mana posisi di atas. Nah, dengan kita mengetahui itu kan kita tahu ya kapan waktunya buy, kapan waktunya sell. Ya, yang jadi gue pikir ini Pau kalau gue cek ya secara stok RSI-nya memang udah oversold banget. Jadi artinya titik penjualan Pau itu udah sangat tinggi men. Jadi kita tinggal tunggu recovery atau pembalikan arah doang sekarang ini. Jadi kalaupun kalau lu lihat di short, tapi short termnya bang, itu ada kemungkinan turun-turun pun gak bakal banyak-banyak, turun pun gak bakal banyak-banyak. Ini bukan meme cuy, ini token coin utility soalnya. Jadi kalaupun ada penurunan tuh bertahap pasti, nggak mungkin langsung anjlem gitu, nggak mungkin. Ya jadi ini gue pikir ini Po akan ada kenaikan di time frame satu hari. Cuma buat maksimalin aja, lu bisa cek juga ya di time frame 4 jam. Apakah memungkinkan di time frame 4 jam itu Po akan terkoreksi dulu atau dia akan stay di situ baru up atau gimana bang? Ya, kita tinggal lihat aja temennya. Nah nih, kalau di time frame 4 jam aja, ini golden crossnya udah kebentuk cuy di MACD-nya ya. Nih, golden crossnya udah kebentuk MACD-nya.
di time frame 4 jam ya. Karena yang gue lihat tadi memang di apa namanya, di time frame 1 hari ini memang waktunya udah waktunya pull up gitu teman. Nah, yang gue lihat di sini sepertinya ya stock RS-nya kan ini di atas ya, di atas banget. Ya. Jadi gue pikir sebelum nanti dia mengikuti trend up di time frame 1 hari, ini akan ada koreksi dulu nih, koreksi dikit untuk PAU ya. Jadi gue pikir akan seperti ini teman. Nah gini baru dia loncat gini. Itu sih itu yang gue lihat sih teman ya. Oke, jadi gue pikir enaknya gimana bang? Ya enaknya kalau memang ini nanti akan ada suatu koreksi ya teman, lu tunggu aja di sini nih. Sebentar gue akan back to kepala ini dulu ya. Sebenarnya lu cicil sekarang nggak masalah sih poin ini teman, lu cicil nggak masalah. Tapi kalau lebih maksimal ya, karena tadi stok RSI di time frame 4 jam juga udah di atas, jadi gue pikir akan ada untuk short termnya akan ada tekanan ya, akan ada tekanan untuk PO ya. Enaknya lu tunggu aja di area sini nih, di area kepala 58 ya, turun sedikit lagi, kurang sedikit lagi turunnya ini. Per gue live ini kan di kepala 60 ya, lu tunggu di kepala 58 nih, sini nih. Nah di kepala sini sekarang lu cicil juga nggak masalah sih temen ya, turun-turun turun-turun dikit tapi kan kurang maksimal rasanya gitu kan. Jadi ya itulah, tunggu di 58 0,005824 itu. Gue pikir kalau memang masih bisa turun dia akan ke situ. Cuma lu sekarang di kepala 6 pun saat ini lu cicil no problem sih kalau menurut gua. Karena posisinya lu cek nih, posisinya saat ini itu udah di atas banget. Udah di bawah tuh. Jadi kita tinggal tunggu apa namanya, market ada sentimen bagus dan dia habis itu ke pump ke atas gitu teman. Intinya sih seperti itu ya. Jadi dari sini lu paling nggak ada gambaran ya. Nurul Huda siap naik masih katanya. Gas ya. Kemarin gue udah cicil ya pas gue live malam itu kan. Nah sebelum live malam kan gue udah share ke grup Tele, terus gue share juga di grup di Get Post juga ya. Kemarin gue tulis CRO, Fatcoin, Funri yang akan naik ya temen ya. Nah nyatanya kemarin juga naik lumayan kok ya, meskipun nggak naik-naik target kita, tapi kan paling nggak naik 3-5% kan itu udah lumayan banget. Oke, nah ini jadi intinya PAU ya mas ya, ini Mas Muhammad Ainul yakin kalau lu masih ragu ya karena short termnya memang akan ada turun, lu tunggu di 58 ya. Tapi menurut gue pribadi sih di lu masuk sekarang juga no problem kalau menurut gue sih ya. Caranya sih lu bagi aja masuknya, misalkan sekarang masuk 20% dulu ya, atau 30% baru nanti lu sisanya nanti masuk di 5824 itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Oke, tapi ya tetap Dior ya. Ini dari Mas Rizal Purba, AVAK, IMX dan ENA, antara tiga itu bagaimana Mas? Kalau lu milih pengen return yang cukup, itu kan ketiganya token utility semua ya. Bisa dibilang token koin bagus lah ya, koin lumayan lah ya. Jadi kalau lu pengen incar secara return gede ya, lu cari dari ketiga koin itu yang market capnya kecil ya kan. Itu kan masing-masing kan IMX, Avalanche sama Ethena, ENA itu kan proyek-proyek lumayan lah bisa dibilang ya. Cuma yang udah matang banget itu yang Avalanche, AVAK. Nah kalau lu butuh kepastian, terus lu butuh liquid banget ya, lu Avalanche aja, lu sikat Avalanche aja, karena secara ekosistem Avalanche udah jadi gitu ya, tinggal perkembangannya aja. Dan tahun ini juga banyak upgrade ya di Avalanche itu. Jadi gue pikir kalau lu cari liquid aman ya lu kasih Avalanche aja. Tapi kalau lu kejar return, lu masuk di ENA sama IMX. Ya intinya seperti itu sih ya. Jadi ya ada plus minusnya juga gitu teman. Oke, berikutnya ya Bang, sekalian ya, kalau misalkan PO itu naik ya, kata lu kan ini udah di atas Bang. Kalau misalkan naik, kalau naik lu nggak usah targetin tinggi-tinggi dulu ya. Paling nggak lu targetin di sini dulu deh. Kalau misalkan naik ya, di kepala berapa ya? Jadi nih, start kepala 7 sampai nih, lu targetin di sini ya. Kepala 7 sampai kepala 8. Ya, targetnya di sini. Ya lumayan sih ya kalau lu misalkan nih udah dapet di sini dan dia naik ya, sebentar. Kalau dia naik PAU itu anggaplah di sini ya. Nah ini naik di kepala 74 aja udah 22%. Naik di kepala 8 itu udah 35%.
untungnya. Jadi cukup lumayan. Saat ini posisinya udah di bawah banget soalnya. Jadi tidak seperti itu ya Mas. Mudah-mudahan ini bisa ngejawab dari pertanyaan Mas Muhammad Ainul Yakin. Dan di sini juga ada Mas Chandra Tasti Doge Bang Bong dari Mas Rocky Bor ya. Oke, jadi kita gercepin langsung aja. Dan ini berikutnya, ini ada Mas Tunggono Widara Payung ya, yang kita disuruh cek